Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sylvia dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bangata dengan nomor pokok mahasiswa 2010012111259. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara. Karena itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan tujuan membahas hal-hal tentang tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. KRT Regiman Widyodiningrat, yang beranggotakan 76 yaitu 7 diantaranya merupakan anggota dari Jepang yang disebut dengan anggota istimewa. Sidang pertama berlangsung 3 hari, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membahas mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikirannya tentang dasar negara pada sidang tersebut yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulis dalam sidang tersebut, yaitu yang pertama, beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga mengusulkan gagasan tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yang tertuang rumusan 5 dasar, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin-poin dasar negara yang dinamakan Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibuatlah panitia yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Anggotanya meliputi dari golongan Islam dan golongan nasional. Pada sidang tersebut menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut dengan Rancangan Preambel Hukum Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua yang dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja panitia 9 yang menghasilkan yang pertama,
Kesepakatan Dasar Nasional Indonesia, yaitu Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara Indonesia berbentuk republik. Yang ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Yang keempat, pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi dan keuangan, serta panitia pembela tanah air. Yang keenam, pembubaran BPUPKI digantikan dengan pengesahan dasar negara. Pada sidang tersebut, PPKI beranggotakan 26 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sebelum sidang PPKI dilaksanakan, terdapat perbedaan pendapat pada sila pertama Pancasila yang dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama dengan hasil yaitu pertama, penetapan pembukaan hukum dasar, sekarang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila sudah disahkan sebagai dasar negara. Yang kedua, pemilihan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan yang wakilnya terpilih yaitu Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga yaitu menghasilkan Presiden dibantu oleh KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam melakukan tugas-tugasnya. Demikianlah sejarah singkat Pancasila. Yang sekarang Pancasila terdapat 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahirnya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni, dan pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.